memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkan. Halo anak-anak sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah mau memasuki masa Paskah. Masa Paskah adalah 40 hari dimulai dengan hari Rabu Abu dan kemudian diikuti dengan minggu-minggu Prapaskah. Apa yang mau kita renungkan bersama pada masa Paskah ini adalah saat di mana Tuhan kita menderita sengsara, ketika dia dianiaya, ketika dia mengalami siksaan yang berat sampai pada kayu salib, ketika dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Nah, kita memasuki masa Prapaskah supaya kita semua menghayati betapa Tuhan mengasihi kita, sehingga dia mau menderita bagi kita, bahkan mau mati bagi kita. Tapi kita bersyukur pada akhirnya kemenangan yang Tuhan nyatakan bagi kita ketika dia bangkit dari antara orang mati dan kita rayakan sebagai Paskah. Mari kita menyambut masa Prapaskah dengan penuh semangat dan kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, yang sudah mau menderita dan bahkan sudah menang atas maut. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Hari apa, hari apa, hari apa sekarang? Sekarang hari apa, hari apa sekarang? Hari Minggu, hari Minggu, hari Minggu sekarang. Sekarang mau apa sekarang? Halo teman-teman. Teman-teman, kalau hari Minggu pagi biasanya ngapain? Apa? Oh, sama dong kayak aku. Aku juga kalau hari Minggu pagi-pagi udah gak sabar mau ikut ibadah sekolah minggu online. Nah, teman-teman di rumah sudah mandi atau belum? Coba aku mau intip. Wah, sudah ganteng-ganteng sama cantik-cantik. Sudah wangi pastinya. Sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi dari tadi aku ngomong sama teman-teman, tapi aku belum memperkenalkan diri. Namaku Truli. Siapa teman-teman? Iya, namaku Truli. Umurku 5 tahun. Nah, teman-teman, ada yang umurnya sama nggak sama Truli? Wah, ada banyak. Oke nih kalau begitu. Kita panggil yuk kakak sekolah minggunya. Truli dari tadi nggak lihat kakak sekolah minggunya. Teman-teman, ada yang lihat nggak? Coba kita panggil yuk. Kita panggil sama-sama ya. Kakak sekolah minggu. Mungkin belum dengar.
adik-adik. Selamat pagi semuanya. Halo Truli, selamat pagi. Selamat pagi Kak Patris. Nah, adik-adik, semuanya sudah siap kan? Sudah. Tadi Truli udah intip semuanya. Sudah ganteng-ganteng sama sudah cantik-cantik. Wah, kalau gitu kita mulai aja ya ibadah sekolah minggu online kita pagi ini. Adik-adik semua sudah siap kan dengan Alkitabnya? Nah, adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pagi ini, kita mau angkat satu pujian ya. Kira-kira kita mau nyanyi lagu apa ya adik-adik? Kamu ada ide nggak, Truli? Ini loh Kak Patricia. Sekarang kan kita lagi masuk minggu Prapaskah kelima. Nah, gimana kalau kita nyanyi Yesus disalibkan karena cintanya? Gimana adik-adik? Setuju kan? Wah, ide yang bagus itu Truli. Untuk mengingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosanya kakak, dosanya adik-adik, dosa mama, papa, dosa kamu juga Truli. Kita mau mengucap syukur dengan bernyanyi Yesus disalibkan karena cintanya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Sekali lagi adik-adik. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah sekolah minggu kita, ada salah satu teman kalian nih, ada teman kamu Truli, yang mau berdoa buat kita semua. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, dengan rasa syukur dan sukacita, kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan Yesus pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian lagi ya. Kamu mau nyanyi lagu apa, Truli? Aku mau nyanyi lagu apa ya? Itu loh yang lagu hati-hati gunakan. Oh, lagu itu. Hati-hati gunakan tanganmu. Itu ya? Iya, ya itu. Sebelum kita nyanyi lagu itu, Kak Patris mau kasih tahu nih adik-adik. Truli itu sangat unik loh. Dia kalau berbohong, dia akan bersin. Acih, gitu. Coba ya kita tanya nih, Truli. Truli, tadi pagi kamu udah sarapan belum? Belum. Acih. Berarti Truli tidak berkata yang benar. Karena Truli barusan bersin adik-adik. Adik-adik juga harus belajar untuk
berkata yang benar, tidak boleh berbohong, dan juga berbuat yang benar. Nah, sekarang kita mau angkat pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, kakimu, yang terakhir mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita. Kamu udah siap mendengarkan cerita belum, Truli? Aku udah siap. Wah, Truli udah siap. Adik-adik juga pasti sudah siap dengan Alkitabnya masing-masing. Untuk yang masih kecil, Batita dan Balita, nanti minta tolong sama mama papanya ya, atau sama kakak untuk bacain ayat Alkitabnya. Nah, sekarang untuk menyiapkan hati kita mau angkat satu pujian. Dan juga setelah itu akan ada teman adik-adik yang akan membawakan doa firman. adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan Kak Lani. Adik-adik, kalau tadi kita sudah bersuka cita memuji nama Tuhan, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik duduk yang rapi ya. Alkitabnya disiapkan terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa.
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami sekarang ingin membaca Alkitab, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami supaya fokus dan serius mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga kakak-kakak yang mengajar di kami. Berikan kesehatan untuk kakak-kakaknya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Lukas 23 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25. Judulnya, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Kakak ulangi ya. Lukas 23 ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-25. Judulnya, Yesus kembali di hadapan Pilatus. Oke, sekarang kita akan melihat tayangan video yang berikut ini. Kitab Lukas. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukannya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." sebab ia wajib melepaskan seorang bagi mereka pada hari raya itu. Tetapi mereka berteriak bersama-sama, Lenyapkanlah dia! Lepaskanlah Barabas bagi kami! Barabas ini dimasukkan ke dalam penjara berhubung dengan suatu pemberontakan yang telah terjadi di dalam kota dan karena pembunuhan. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus. Tetapi mereka berteriak membalasnya. Katanya, Salibkanlah dia! Salibkanlah dia! kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka. Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan, dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan, dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Adik-adik, kalau tadi kita sudah melihat tayangan video Alkitabnya, kita tahu ya bahwa Tuhan Yesus yang tidak bersalah tetap harus menerima hukuman karena orang banyak dan imam-imam kepala sangat benci kepada Tuhan Yesus. Dan Pilatus yang pada waktu itu menjadi raja, dia juga tidak berani membela Tuhan Yesus. Dia takut kepada orang banyak itu adik-adik. Adik-adik, kalau pada waktu itu kakak dan adik-adik bertemu dengan orang-orang banyak itu, dan Pilatus mengajukan pertanyaan, siapakah yang akan aku bebaskan? Yesus atau Barabas? Nah adik-adik, apa jawab adik-adik? Apa jawabnya adik-adik? Yes, tepat sekali.
Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berkata yang baik dan benar. Tidak boleh berbohong, kita harus jujur. Sehingga kita katakan kepada Pilatus, bebaskan Yesus, bebaskan Yesus, bebaskan Yesus. Kenapa adik-adik kita harus mengatakan bahwa Yesus harus dibebaskan? Ya, karena kita tahu Yesus adalah orang baik yang suka mengajar banyak orang, memberitakan kabar baik, menyembuhkan orang banyak, dan melakukan banyak kebaikan. Tetapi Barabas adalah benar seorang penjahat. Dia suka mencelakakan banyak orang, dia suka mencuri, dia suka melukai banyak orang, dan banyak lagi kesalahan yang dibuat oleh Barabas. Nah adik-adik, dari cerita Alkitab hari ini, kita harus belajar terus berkata baik dan benar ya adik-adik. Contoh perkataan dan perbuatan yang baik dan benar itu seperti apa ya? Oh iya adik-adik, kakak kasih contoh ya. Misalnya, pada suatu hari, kakak dan adik sedang bermain bola. Tiba-tiba, kakak melempar bola ke vas bunga mama. Vas bunga mama pecah, dan pada waktu mama pulang, mama kaget dan bertanya, "Loh, vas bunga mama kok pecah? Siapa yang memecahkannya? Adik ya?" Maka kakak yang baik dan benar akan berkata jujur. Bukan mama, bukan adik yang memecahkannya, tapi kakak. Tadi kakak yang melempar bola ke vas bunga mama. Maafin kakak ya mama, kakak berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, itu adalah contoh perkataan yang baik dan benar. Berani berkata jujur dan tidak berbohong. Sedangkan perbuatan yang baik dan benar itu seperti ini adik-adik. Kalau pada saat ini adik-adik masih sekolah online, pasti adik-adik sering ulangan online. Pada waktu adik-adik mengerjakan ulangan, berani nggak adik-adik mengerjakan sendiri tanpa mencontek? Karena walaupun bapak atau ibu guru tidak melihat langsung adik-adik mencontek, tapi Tuhan melihat loh. Dan Tuhan tidak suka kepada anak-anak yang suka mencontek. Selain itu, jika mama atau papa ingin membantu adik-adik mengerjakan soal supaya adik-adik mendapatkan nilai yang bagus, adik-adik bisa berkata kepada mama atau papa, "Jangan mama atau jangan papa, ini akan aku kerjakan sendiri karena ini adalah tugas aku. Aku mau hasilnya nanti adalah benar-benar hasil pekerjaan aku." Nah, itulah adik-adik contoh perkataan dan perbuatan yang baik dan benar. Sebagai ayat hafalan pada hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-22. Bunyinya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Kita ulangi lagi ya. 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-22. Dia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Oke adik-adik, sekarang kita akan menutup firman Tuhan pada hari ini. Kita mau berdoa ya adik-adik, tundukkan kepala, lipat tangannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah belajar pada hari ini untuk menjadi anak-anak yang taat dan berani berkata dan berbuat yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam tangan-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Adik-adik, tadi siapa yang mendengarkan cerita Kalani dengan baik? Yang duduk manis. Siapa ya? Saya Kak Petris. Oh, Truli mendengarkan cerita dengan baik. Kalau gitu, Truli pasti tahu dong apa yang tadi Kak Lani ceritain. Iya, Apa coba? itu loh Kak Petris. Kita harus berani untuk berkata yang benar dan juga berbuat yang benar. Seperti aku Kak Petris. Iya adik-adik. Jadi adik-adik harus selalu berkata yang benar dan berbuat yang benar. Tidak boleh bohong ya adik-adik. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa siapkan persembahan adik-adik, lalu bisa masukkan ke envelope yang nantinya adik-adik bisa titipkan ke papa atau mama untuk dibawa ke gereja. Sambil adik-adik menyiapkan persembahan adik-adik, kita akan nyanyikan lagu Beri Syukur. Nah adik-adik, tadi Kak Petris lihat Truli lagi siapin persembahannya. Coba Truli kasih lihat sama adik-adik di rumah. Sebentar ya Kak Petris ya. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini persembahan aku Kak Petris. Wah, jangan lupa Truli ya, nanti Truli titipin sama mama papanya Truli untuk dikasih ke gereja. Adik-adik juga ya. Nah, sekarang kita mau berdoa. Adik-adik, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita tundukkan kepala. Bapa yang baik, terima kasih kalau pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggu datang ke kehadapan-Mu ya Bapa dengan membawa persembahan kami. Bapa, ajarkan kami untuk juga boleh mempersembahkan hidup kami. Kami mau berkata yang baik dan benar, kami mau berbuat yang baik dan benar, dan juga kami mau untuk berpikir yang baik dan benar ya Bapa. Kiranya Bapa Engkau mau memberkati kami. Terima kasih Bapa, doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Sekarang tiba saatnya kita mau berkreasi. Tahu nggak? Pagi hari ini kita mau bikin apa ya adik-adik ya? Truli tahu nggak kita mau bikin apa? Bikin apa ya Kak Petris? Adik-adik tonton videonya ya. Halo teman-teman, pagi ini Truli mau mengajak
teman-teman untuk membuat boneka dari kaos kaki yang sudah bekas. Nah, langsung aja ya teman-teman, Truli kasih tahu nih bahan-bahannya. Ada kaos kaki bekas, terus ada kertas atau karton berwarna putih, lalu ada pensil untuk membuat pola, lalu ada pensil warna atau spidol untuk mewarnai, dan ada gunting dan juga lem. Nah, akan lebih bagus hasilnya kalau teman-teman punya mata boneka seperti matanya Truli ini loh. Nah, langsung aja caranya. Pertama, teman-teman gambar pola telinga, alis, mata, dan hidung. Lalu teman-teman beri warnanya. Warnanya warna kesukaan teman-teman. Nah, lalu setelah diwarnai, kita gunting polanya. Terus setelah digunting, kita tempel pada kaos kaki bagian depan. Bagian depan itu kalau yang bagian belakang yang ada tumitnya ya teman-teman. Nah, kita tempel pertama hidung di bagian tengah di ujung, lalu diikuti dengan mata, kemudian alis, yang terakhir kita tempel telinganya. Kalau teman-teman punya mata boneka, boleh mata bonekanya ditempel supaya bonekanya lebih hidup seperti Truli. Nah, teman-teman selamat mencoba ya. Dadah. Nanti adik-adik hasil aktivitasnya adik-adik foto terus kirim ke grup WA masing-masing kelas ya. Truli tunggu ya. Kak Petrus tunggu ya adik-adik. Nah, sekarang kita sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu kita pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita dengan doa, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Cintailah yang Baik. Lagunya bagus loh adik-adik. Adik-adik, kalau yang belum tahu liriknya, adik-adik ikuti dengan pelan-pelan ya. Truli juga ya, kita mau belajar lagu baru nih. Hari ini kita banyak lagu baru ya adik-adik ya. Asik, aku senang bernyanyi Kak Petris. Aku mau belajar lagu-lagu yang baru, lagu-lagu sekolah minggu. Cintailah yang baik, yang jahat jauhilah. Lakukan firman Tuhan, abadi dan kekal. Hiduplah dengan jujur untuk sesamamu. Lakukan kebenaran, Tuhan bersamamu. Cintailah yang baik, yang jahat jauhilah. Lakukan firman Tuhan, abadi dan kekal. Hiduplah dengan jujur untuk sesamamu. Lakukan kebenaran, Tuhan bersamamu. Tuhan bersamamu. Mari adik-adik, kita satu dalam doa.
Bapa yang baik, terima kasih pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, kami sudah bernyanyi, kami sudah berdoa bersama, kami sudah juga membuat aktivitas, membuat boneka dari kaos kaki yang tidak dipakai lagi. Biarlah kiranya Bapa, Engkau memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh berani untuk berkata yang benar dan berbuat yang benar. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk keluarga kami, mama, papa, kakak, adik, oma, opa, semuanya Tuhan, supaya kiranya kami boleh selalu dalam keadaan yang sehat. Tuhan Yesus mau melindungi kami dimanapun kami berada. Kami juga mau berdoa ya Bapa untuk keadaan dunia pada saat ini, di mana kami sudah mulai vaksinasi untuk pencegahan COVID-19. Kiranya Bapa, Engkau mau memberkati supaya usaha yang kami lakukan ini boleh berhasil. Bapa, terlebih daripada itu, biarlah Bapa, Engkau mau ingatkan kami senantiasa untuk kami boleh hidup mengucap syukur. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, supaya kami boleh layak di hadapan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya,